Tunjukkan di dalam Bible Anda, Ibrahim beragama Kristen, beragama Yahudi. Tunjukkan Musa beragama Yahudi atau Isa beragama Kristen. Tunjukkan. Jadi kitab 2 Tawarikh 18, 21, 22. Saya catat dulu ya. Iya, 2 Tawarikh. 2 Tawarikh. 2 ayat 18. 21 sampai dengan 22. 2 Tawarikh 21. Iya, kitab 2 Tawarikh 18 ayat 21 sampai dengan 22. 2 Tawarikh 18 ayat 21 sampai 22. Udah, itu doang. Sudah. Tapi saya mohon izin tutup kamera sebentar ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Iya. Lagi ngubungin pendetanya ya. Bawalah Bang Yol ke sini. Tuhan telah menaruh suatu roh dusta di dalam murid-murid Nabi. Nah, ini berarti Tuhan Anja mengajak berbohong. Gitu. Jadi kenapa? Karena di dalam ayat-ayat lain kitab Bilangan 23 ayat 19 Tuhan tidak pernah berdusta. Surat itu 1 ayat 2 Tuhan tidak mungkin berdusta. Kenapa? Di dalam 2 Tawarikh ini Tuhan Anda mengajak berdusta. Silakan jawab. Ngadu-ngadu ke iya, suara kecil. Oh iya Sam, kakek Sam. Apa pacak kecil suaraku? Lamaan nelpon Bang Yolnya. Jadi Tuhan tidak berdusta, tapi mengizinkan roh dusta. Ya, kok bisa? Ada ayat kontradiksi di dalam Biblemu. Ini menandakan bahwa Biblemu itu ditambah-tambah dan dikurangin. Sesuai dengan Yeremia 8 ayat 8 bahwa pena dusta. Inilah yang berdusta. Yeremia 88 mengajarkan jangan sampai ada pena dusta. Tapi ternyata di dalam Bible Anda Tuhan mengajak kalian berdusta. Silakan jawab. Yang mana dulu nih? 2 Tawarikh berapa tadi? 2 Tawarikh 18, 21, 22. Dua Tawarikh. Oke, saya baca dulu di sini ya. Kita mulai baca dulu mulai dari ayat 9. Suara saya feedback. Dan Raja Israel serta Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Dan mereka duduk di suatu tempat pengirikan di depan gerbang Samaria. Dan semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Dan Zedekiah, anak Kenaina, membuat tanduk besi bagi dirinya dan berkata, beginilah Yahweh berfirman, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Dan semua nabi bernubuat demikian dengan mengatakan, majulah ke Ramot Gilead dan buatlah berhasil, maka Yahweh akan menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Dan para utusan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya dengan mengatakan, lihatlah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik. Dan Mika berkata, demi Yahweh yang hidup, sesungguhnya apa yang akan Elohimku katakan, itulah yang akan aku katakan. Dan dia datang kepada raja, dan raja berkata kepadanya, Mika, apakah kami boleh maju ke Ramot Gilead untuk berperang atau aku membatalkannya? Dan Mika berkata, majulah dan kamu akan beruntung karena mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Dan raja berkata kepadanya,
Sampai berapa kali aku menyuruh engkau dengan sangat supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran di dalam nama Yahweh? Dan dia berkata, aku melihat seluruh Israel terserak di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, dan Yahweh berfirman, mereka ini tanpa tuan. Biarlah mereka kembali, masing-masing orang ke rumahnya sendiri dalam damai. Dan Raja Israel berkata kepada Yosafat, tidakkah aku telah berkata kepadamu bahwa dia tidak pernah menuatkan yang baik tentang aku, tetapi hanya yang buruk? Dan dia berkata, sebab itu dengarkanlah firman Yahweh. Aku telah melihat Yahweh duduk di atas tahtanya, dan seluruh tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Yahweh berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, dan dia akan maju serta jatuh di Ramut Gilead? Dan pembicara ini mengatakan demikian, serta pembicara itu demikian. Dan suatu roh tampil keluar serta berdiri di hadapan Yahweh dan berkata, aku akan membujuknya. Yahweh berkata kepadanya, dengan apa? Dan dia berkata, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Dia berfirman, engkau akan membujuknya dan engkau juga sanggup. Keluarlah dan lakukanlah demikian. Dan sekarang, sesungguhnya Yahweh telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, dan Yahweh telah berbicara yang jahat kepadamu. Dan Zedekia, anak Kenana, datang mendekat dan menampar pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Yahweh berpindah dariku untuk berbicara kepadamu? Dan Mikha berkata, sesungguhnya engkau akan melihat ketika engkau pergi dari satu kamar ke kamar yang lain untuk bersembunyi. Dan Raja Israel berkata, tangkaplah Mikha dan kembalikanlah dia kepada Amon, penguasa kota itu, dan kepada Yoas, anak raja. Oke, ya. Jadi, 2 Tawarik 18, ayat 21 sampai 22, menceritakan penglihatan. Udah langsung buka mikrofon dia, guys. Belum dijawab udah mulai panik ini. Nah, itu adalah menceritakan penglihatan Nabi Mikha bin Imla mengenai bagaimana Yahweh mengizinkan roh dusta itu menguasai nabi-nabi false, Raja Ahab yang menyesatkan Ahab. Nah, roh dusta itu justru adanya di nabi-nabi false, bukan di nabi-nabi sejati. Makanya Yahweh mengizinkan. Itu namanya Yahweh mengizinkan, saudara-saudaraku, bahwa nabi-nabi false itu dikuasai roh dusta karena memang mereka juga pendusta. Okay? That's it. Wow, haleluya. Jadi kamu tidak bisa memframing Yahweh Elohim. Karena apa? Dia itu ya berdaulat atas segala sesuatu. Jadi di sini konteksnya bahwa Tuhan Yahweh mengizinkan bahwa ada nabi-nabi false, memang mereka dikuasai roh dusta, dan memang nabi-nabi false itu dikuasai roh dusta. Kalau mereka itu takut dan taat kepada Yahweh, pasti mereka tidak akan menyebarkan dusta. Gitu loh, Ustadz. Sudah paham? Belum, saya jawab, saya bantah dulu. Oh, membantah lagi nih ya. Iya. Jadi nggak masuk akal menurut saya itu. Jadi apakah Tuhan menyesatkan atau kau menggunakan kebohongan? Kalau iya, ini bertentangan. Bertentangan dengan Siap Maha Benar, Maha tidak berdusta. Jadi walaupun masalahnya tetap ada, walaupun Anda bilang izinkan. Teksnya kan dibilang izinkan, sangat jelas. Tapi Tuhan menaruh roh dusta. Ini bukan sekedar membiarkan, tapi aktif dalam skenario. Ini tetap memunculkan pertanyaan, apakah Tuhan menggunakan kebohongan untuk mencapai tujuannya? Anda izinkan tadi, memang benar ada izinkan. Ya, izinkan, betul. Jadi apakah Tuhan menggunakan kebohongan untuk mencapai tujuannya? Berarti Tuhan Anda mengizinkan berbohong di sini. Padahal di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan tidak berdusta. Surat Titus ayat 1 ayat 2, Tuhan tidak mungkin berdusta. Kok diizinkan berbohong untuk mencapai tujuan Elohim? Satu sisi dia ngomong tidak berdusta, di sisi lain mengirim roh dusta. Ini namanya ketegangan teologis. Kalau dalam profesi sama beda, Allah tidak berdusta, tidak menipu dengan kebohongan. Tapi memang ada konsep menyesatkan, tapi karena manusia memilih kesesatan dulu. Contoh di surat As-Saff ayat 5. Ya. Ini namanya
memilih kesesatan itu karena dia ada free will, ya. Falamma, ini kan ada kan di surat As-Saff ayat 5. Ketika mereka menyimpang, Allah membiarkan hati mereka menyimpang. Di dalam Al-Quran, hati mereka membiarkan menyimpang. Kalau dalam Bible malah menyuruh menyimpang. Jadi manusia duluan, bukan Allah yang memulai dengan tipuan. Kalau di dalam Al-Quran. Makanya 2 Tawarikh 18 itu bilang Tuhan menaruh roh dusta. Tapi ayat lain bilang Tuhan tidak berdusta. Jadi ini bagaimana Tuhan tidak berdusta tapi memakai dusta. Dalam Islam jelas Allah tidak mungkin berdusta. Dan kesesatan terjadi karena pilihan manusia itu sendiri. Nah, jadi Bible ada narasi Tuhan memakai roh dusta. Islam tidak tetap benar, manusia tetap memilih salah. Apakah Tuhan yang maha sempurna membutuhkan kebohongannya untuk menjalankan kehendaknya di kitab? Ya. Bahkan di kitab Yehezkiel 14 ayat 9. Jika seorang nabi tertipu lalu berkata, aku Tuhan yang menipu nabi itu. Nah, di ayat 14 ayat 1 sampai dengan 11, orang yang menyembah berhala dalam hati. Saudara kita ya. Tapi tetap datang pertanyaan kepada Tuhan, ingin jawabannya sesuai dengan hawa nafsu. Jadi ini bukan orang yang tulus, tapi orang yang sudah memilih kesesatan. Jadi menipu ya. Jadi mana yang lebih tepat? Ada 2 cara memahami. Yang secara literal Tuhan menipu langsung. Ini menimbulkan masalah, bertentangan dengan klaim Tuhan yang tidak berdusta. Jadi makna penghakiman itu lebih kuat secara konteks. Maksudnya apa? Tuhan membiarkan mereka tersesat. Karena mereka sudah memilih jalan kesesatan duluan, itu di dalam Islam. Selaras dengan pola kitab, dosa dan konsekuensi. Ya silakan jawab dulu. Oke ya. Tadi kan sudah dijelasin tuh ya, saya sudah baca ayatnya. Nah kalau kita baca dari 1 Tawarikh 18 ayat 9 sampai 34, itu menceritakan tentang persekutuan antara Raja Yosafat dan Yehuda ya, dari Yehuda dan Raja Ahab dari Israel untuk berperang melawan Aram di Ramot Gilead. Yang dimana itu diwarnai dengan penolakan terhadap firman Tuhan yang benar. Nah ketika Tuhan menyampaikan yang benar, mereka menolak. Sehingga mereka ingin, oh ini nanti menang segala macam gitu loh. Padahal Tuhan kan sudah berfirman seperti ini, artinya mereka menolak. Sehingga poin-poin yang kita dapat di 1 Tawarikh 18 ayat 9 sampai 34 adalah yang pertama, di sini ya, di ayat 9 sampai 27, Ahab mengumpulkan 400 nabi false. Yang semuanya meramalkan kemenangan untuk menyenangkan hatinya. Namun, Nabi Mika itu justru memberitahu apa yang dikasih tahu Yahweh. Yang dikasih tahu bahwa sudah diperingatkan bahwa mereka akan kalah. Dan Ahab akan mati. Tapi Ahab mengabaikan peringatan itu. Sehingga dia memenjarakan Mika. Dan lebih mendengar apa yang ingin didengar dia, yaitu kemenangan. Sementara kan sudah dikasih tahu tuh. Sehingga di ayat 28 sampai 32, ketakutan Ahab dan tipu daya. Karena takut akan nubuatan Mika, Ahab menyamar menjadi prajurit biasa. Sementara Yosafat mengenakan pakaian kebesaran. Itu adalah menunjukkan ya, untuk menghindari kehendak Elohim. Kemudian di ayat 33 sampai 34 adalah kedaulatan Elohim untuk kematian Ahab. Sehingga meskipun Ahab menyamar tetap mati, terkena panah. Tetap mati toh. Nah, apa yang sudah dinubuatkan kan Ahab itu pasti kalah dan metong. Nah, betul. Tapi mereka ingin mendengar, oh kamu pasti menang kamu. Ya udah, makanya diizinkanlah sama Yahweh kepada nabi-nabi falsi itu roh dusta. Oh kamu akan menang, kamu akan begini. Ternyata enggak. Oh, haleluya. Nabi Mika kan sudah menyampaikan kebenaran. Dengar dulu, sabur. Nabi Mika kan sudah menyampaikan kebenaran. Kalian itu tidak akan menang. Tapi Ahab maunya mendengarkan yang baik-baik. Kan Tuhan sudah kasih tahu, sudah kasih peringatan. Sehingga Yahweh mengizinkan nabi-nabi falsi itu meramalkan, oh seperti ini, kamu akan menang begini. Nyatanya metong. Hei Ustadz El, kalau konteksnya di sini Tuhan saya itu sudah memberitahu, sudah memperingatkan kepada Ahab. Tapi Ahab maunya dengar yang baik-baik. Padahal kalau dia dengar apa perkataan Yahweh, pasti
nggak metong dia, tapi pergi saja dia berperang dan segala macam gitu ya. Nah, kalau dalam kitabmu coba kamu baca Ustadz, mohon maaf, di Fatir. Oke, berarti Tuhan Anda mengizinkan berdusta, itu aja Karena ya? sudah Berarti itu aja. diperingati. Iya, jadi intinya Tuhan Anda di dalam Kristen mengajarkan berdusta. Ustadz L, dengar ya. Akuin aja itu, walaupun Enggak mengizinkan. gini, kamu nggak mau mendengar. Gini, awalnya Nabi Mika sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Ya, sudah diperingati nggak akan menang, akan kalah. Iya. Tapi Ahad itu maunya Jadi mendengar yang kawan-kawan baik-baik, selama akan ini menang. orang Kristen menuduh Islam membolehkan berbohong. Tapi ternyata di dalam Bible Kami tidak Tuhannya menuduh. menaruh Dengar dulu Ustadz. Tadi saya sudah jelasin secara detail dari ayat 9 sampai 34 poin-poin yang kita ambil di situ. Nabi Mika sudah menyampaikan kepada Raja Ahad, kamu tidak akan menang. Tapi Ahad malah memenjarakan Nabi Mika. Dia mau dengar yang baik-baik gitu loh. Sehingga Tuhan Yahweh mengizinkan nabi-nabi false ya, selain kan Nabi Mika itu nabi sejati. Jadi Ahad ini lebih mendengarkan apa yang diramalkan nabi-nabi false, itu roh dusta. Karena apa? Nabi false itu pendusta memang. Sehingga itulah yang didengar Ahad ketika dia berperang malah metong. Jadi Tuhan mengizinkan itu. Aku percaya. Nah, artinya gini, Tuhan Yahweh tidak pernah udah. Gini, kan Yahweh kan sudah menyampaikan melalui Nabi Mika, kamu itu tidak akan menang. Ngerti nggak? Tapi si Ahad ini memaksa. Iya, sampai benar. dia penjarakan si Mika, Nabi Mika, dia penjarakan. Mihana. Bukan Mikhana, Nabi Mika. Ya? Beda ya? Terus, kalau Mihana tuh nabi apa itu? Saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya juga bukan nabiah. Saya ini anak Tuhan Yesus Hamasiah, Galatia 3:26. Iya. Ya? Enggak, maksudnya ada nggak kisah-kisahnya nabi-nabi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Artinya gini. Aku Nabi percaya, Mika, Mihana, aku terima. Iya, diam dulu Ustadz. Nabi Mika kan sudah menyampaikan kepada Ahad, jangan berperang karena akan kalah. Justru Ahad malah memenjarakan Nabi Mika. Ahad maunya dengar yang baik-baik. Kan Tuhan Yahweh tahu apa akan terjadi pada dirinya. Sehingga yang ditaruh roh dusta itu pun nabi-nabi false. Karena memang mereka pendusta. Tapi kalau nabi sejati nggak ada pernah roh dusta dalam mulutnya. Dan buktinya memang Ahad kan metong. Nah, tapi kalau dalam kitabmu, coba baca di Fatir 8. Justru Tuhanmu itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ya, nggak ada salah orang, malah disesatkan. Apakah begitu? Karena apa? Menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Ada nggak konteksnya di sini? Ya, dia perbuatannya apa sehingga jadi sesat? Tapi kenapa dalam kitabmu di sini tertulis? Coba baca Ustadz. Di mute. Surat Fatir. Ayat 9. Ayat 8. Fatir ayat 8 kan. Maka apakah orang yang dihiasi perbuatan buruk sehingga ia melihatnya baik sama dengan mendapat petunjuk? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka janganlah dirimu bersedih terhadap mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya itu kan Tuhan menyesatkan. Ya dengarkan dulu, saya jawab. Ya, bagian awal. Orang-orang yang melihat keburukan sebagai kebaikan. Artinya ada proses dari manusia. Dia memilih dan membiasakan keburukan. Nah, kalau Allah menyesatkan sama dengan konsekuensi dalam tafsir ulama bukan paksaan. Tapi apa? Tapi akibat dari sikap manusia yang terus menolak kebenaran. Bukan Allah yang memaksa sesat, tapi manusia yang memilih jalan itu. Sudah saya bilang dari tadi sebelum Anda bicara ini. Di surat yang lain, di surat As-Sof sama. Free will. Allah membiarkan dia. Ya, tapi manusia yang memilih jalan itu. Makanya dalam prinsip Al-Quran itu manusia yang memilih. Allah memberi balasan sesuai dengan pilihannya. Maka analoginya begini. Orang terus memilih salah. Lama-lama merasa itu benar. Sama seperti kayak logikal falasi. Ya, Anda mengatakan bahwa Yesus Hamasiah adalah Tuhan. Semua sampai Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ini namanya doktrin. Sehingga menjadi suatu kebenaran.
Padahal itu bertentangan dengan logika akal sehat. Manusia menjadi Tuhan mana mungkin? Ya, itu bertentangan. Itulah namanya logical fallacy. Sama, orang terus memilih salah. Lama-lama ia merasa benar. Nah, itulah namanya dihiasi perbuatannya. Dihiasi perbuatannya. Jangan sedih, mereka memilih sendiri. Ini menenangkan Nabi ya, menenangkan Nabi. Jangan sedih, mereka memilih sendiri. Di dalam Bible juga ada konsep hati dikeraskan, dibutakan. Jadi ini bukan konsep asing, di dalam Bible juga ada. Apakah orang itu awalnya melihat keburukan sebagai baik atau memilihnya dahulu? Dia memilih dulu. Jadi Pater surah 35 ayat 8 ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu memaksa manusia sesat. Tapi menjelaskan bahwa manusia yang terus memilih keburukan akhirnya melihatnya sebagai kebaikan. Lalu Allah membiarkannya dalam kesesatan itu sebagai konsekuensi. Jadi ini bukan ketidakadilan, tapi akibat dari pilihan manusia sendiri. Kayak Mihana. Mihana sekarang dengan yakin-yakinnya bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan. Padahal kebenarnya Yeshua HaMashiach itu nggak mungkin Tuhan. Makanya nanti Allah membiarkan Mihana sampai mendapatkan hidayah. Sampai menutup daripada doktrin. Bahwa kau menyatakan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Maka ini pilihan Mihana sendiri. Tapi saya nggak fokus ke Mihana. Saya fokus ke orang yang di bawah. Oh iya. Karena Mihana sudah sumun bukmun ya. Bagi yang paham. Jadi ayat ini menegangkan tanggung jawab manusia. Bukan meniadakan kebebasan. Ya. Oh, Mihana. Kenapa, Bang? Silakan. Iya. Tolong di-mute dulu ya. Ya wajar sih kalau Ustadz L itu kan membela agamanya, membela Tuhannya, karena itu imannya. Tapi jelas-jelas ada banyak ayat. Contoh di Fatir 8, An-Nahl 93, Ibrahim 4, Ar-Ra'd 27. Di situ Tuhannya menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Nah, gimana? Buka mikrofonnya Ustadz. Surat An-Nahl, terus apa lagi? An-Nahl 93. Ya. Ibrahim 4. Ya. Ar-Ra'd 27. Ar-Ra'd. Iya, Ar-Ra'd 27. Ya. Di situ tertulis Tuhanmu menyesatkan. Oke, saya bantah. Jadi tadi sebenarnya udah kebantahkan, sebenarnya itu cuma masalah Allah membiarkan orang yang sudah berpikiran sesat. Ya, seperti Mihana meyakinin bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan, tapi belum tentu nanti di akhirat kita buktikan apakah Yeshua HaMashiach itu sebagai Tuhan. Allah membiarkan sampai kau mendapatkan hidayah. Ya udah sekarang asyhadu. Oke, gini Ustaz ya. Surat An-Nahl. Oke, surat An-Nahl. Walau sya'ah, ya, langsung aja artinya ya. Allah menghendaki, dia menjadikan kalian satu umat. Tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Dan kalian pasti akan tanya tentang apa yang kalian kerjakan. Surat Ibrahim. Ya. Fayaddu, ya, sama ya. Surat Ar-Ra'd. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi tunjuk kepada orang yang kembali yang bertaubat. Lalu Anda berpikiran bahwa Allah menyesatkan berarti manusia tidak punya pilihan. Tuhan tidak adil. Perhatikan surat An-Nahl 93. Kalian akan ditanya atas apa yang kalian kerjakan. Kalau manusia tidak punya pilihan, kenapa dihisap? Allah memberi petunjuk kepada orang kembali. Surat Ar-Ra'd ayat 27, ada usaha manusia dulu. Usahanya dulu. Ini tentang pertanggungjawaban. Jadi pola dan konsisten manusia yang memilih menolak menerima kebenaran. Allah hanya memberikan balasan hidayah atau kesesatan. Kayak Mihana sekarang. Semoga Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Allah menyesatkan itu tidak sama dengan keadilan, bukan kesewenangan, bukan. Allah tidak menzalimi tapi membiarkan orang yang menolak kebenaran sampai ia berpikir, sampai ia mendapatkan hidayah. Ini namanya konsekuensi pilihan. Coba baca dulu di Ibrahim 4 itu, mohon maaf. Ibrahim 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya
agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ya, Maka ini kan nggak ada hubungannya. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah di sini nggak ada kisahnya ada orang yang jalimkah atau apa lalu disesatkan. Ini kan tiba-tiba disesatkan siapa saja yang dikehendaki. Ini bukan, oke. Kami mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia menjelaskan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi tunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah kirim Rasul dengan bangsa kaum-kaumnya. Bangsa Ibrani dikirimlah Musa. Ya, supaya jelas. Allah sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Jadi manusia tidak punya alasan lagi untuk berbohong. Karena Allah telah memberikan para Rasul. Urutannya apa? Rasul datang memberikan penjelasan yang jelas. Manusia menerima, manusia juga yang menolak. Ketika Musa mengatakan bahwa Allah itu satu, Allah sema Israel, hanya itu sembahlah Allah itu yang satu, kalian menyembah tiga. Kalian menyembah Yesus Hamasiah. Ustaz, cukup Ustaz, jangan mengarang. Nggak pernah ada dalam ini bicara fakta. Nggak Allah ada datangkan dalam Nabi Musa. Ustaz. Allah Nggak datangkan pernah Nabi Musa untuk menyembah memberikan bangsa Arab petunjuk. penduduk negeri Mekah. Ya ini Allah memberikan. Nggak pernah sama Israel bahwa ilah bangsa Arab itu Esa, nggak pernah ada itu Ustaz. Tapi sudah dibilang bahwa Allah memberikan Nabi sesuai dengan kaumnya. Iya, Ketika nggak Nabi pernah Muhammad diberikan dari kaum bangsa Israel Arab. sembah ilah Jadi ini bangsa semua Arab. rahmatan lil Yang alamin. abang sembah juga. Dengar dulu Ustaz, mohon maaf saya potong ya. Karena kamu sudah ini ya menjelaskan kita, kamu malah ngarang ke Israel. Ngarang. Nggak, kamu langsung tiba-tiba membahas orang Israel. Nggak pernah Nabi Musa itu sembah ilah Iya, bangsa Arab jadi penduduk intinya Mekah. gini, Allah tuh Justru mengirim. dilarang. Ini saya mengambil Dilarang, contoh. Ustaz. Allah mengirim rasul-rasulnya sesuai dengan Siapa kaum-kaumnya. lah dulu yang pernah Kaum diutus sama Musa Tuhanmu? kepada Siapa? Bani Israel, kaum Oke. Isa kepada Bani Israel, kaum Nabi Muhammad kepada Ismail. Kan begitu. Oke, Jadi cukup, Rasul Ustaz. datang itu penjelas sudah mengatakan bahwa tentang tauhid. Ya, mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan Tuhan yang menyesal di Kejadian 6 ayat 6 menciptakan manusia. Jadi Allah memberikan hidayah atau kesesatan. Kesesatan bukan tanpa sebab. Itu pilihan, kayak Mihana pilihan. Kami bersama Ustadz Loding berkali-kali mengatakan bahwa Yesus Hamasiah bukan Tuhan. Tapi Anda tetap mempercayai. Nah inilah analoginya. Inilah kesesatan karena Anda yang memilih. Jadi menyesatkan itu sama dengan akibat penolakan. Jadi orang yang menolak setelah jelas, sudah jelas-jelas, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Masih aja mentigakan Tuhan, bukan untuk Mihana ya, untuk yang Kristen lain, masih mentigakan Tuhan. Jadi Allah membiarkan itu sampai kalian berpikir. Kenapa dalam Al sampai 30 kali? Udah cukup, jangan terlalu banyak kau memframing. Dengar ya. Ya ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Enggak pernah saya mentigakan Tuhan. Dengar ya Ustaz. Aku ngomong Kristen yang lain, bukan Mihana. Enggak, ya diam dulu. Enggak, di sini berdasarkan apa yang tertulis. Gini ya Ustaz, ya. Dengar ya. Enggak, dengar Oma, saya mute dulu. Saya itu enggak akan pernah menyembah sesembahanmu. Karena apa? Enggak terbukti sesembahanmu itu ada nyata dan berkuasa. Karena apa? Dulu saya sudah pernah masuk agamamu, justru hidup saya berantakan. Ya. Tapi ketika saya sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus Hamasiah, hidupku diperbaharui, dipulihkan. Makanya saya sudah... Mihana pernah mualaf? Walaupun enggak lama, tapi justru ketika saya diajak teman saya masuk agama kalian, justru hidup saya berantakan, hancur, ya. Makanya. Tapi jangan salahkan agamanya dong. Loh, Ini namanya generalis. Ini generalisasi. Nah, artinya. Gak bisa, harus bedakan mana Islam, dulu. mana Muslim. Kenapa kamu kejang-kejang? Saya ketawa, saya ketawa. Penonton, Ya, penonton. dengar. Siapa yang mulai tantrum? Kamu yang tantrum. Kamu bilang semoga Mikana mendapat hidayah dan sembah Tuhanmu. Aduh, itu nggak mungkin, Saya Ustaz. berdoa kepada Tuhan saya. Berdoa. Semoga Iya, Mikana ini silakan. dengan istiqomah, dengan berjilbab, dengan ya. Dosa nanti kamu marah pula. Nyesak. Ya. Oh, membiarkan dalam kesesatan. Ini konsekuensi, bukan paksaan. Ada penutup ayat itu apa? Al-Hakim. Artinya apa? Semua keputusan Allah itu berdasarkan hikmah, bukan sembarangan.
Jadi kalau Allah sudah kirim Rasulnya, sudah dijelaskan, tapi manusia tetap menolak, wajar akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi, khalidina fiha abadan. Kenapa Allah kirim Rasul dengan bahasa mereka kalau manusia tidak punya pilihan? Supaya mereka memahami, lalu memilih mana agama yang benar. Dengar dulu Ustadz, sabar dulu, jangan dipotong dulu, dengar dulu, dengar. Panjang-panjang lebar semua cuman ngarang, ya kan? Gini loh Ustadz, kamu jangan paksa Nabi Musa itu sembah ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Justru dari tulisan-tulisan Nabi Musa, aku dulu yang ngomong Ustadz. Kan di dalam Al-Quran kami ada, Musa berkata, innani la ilaha illa anna. Itu tulisan Nabi Musa, itu tulisan Nabi Musa. Ya itu perkataan Nabi Musa, sama seperti perkataan Bukan, Nabi. itu tulisan Nabi Musa. Sama perkataan dalam surat Al-Maidah ketika Nabi Isa berlepas diri dalam Al-Maidah ya. Bukan. Nabi Isa. Taha Wa 9 sampai 14. Isa bin Maryam. Jangan kemana-mana dulu. Taha 9 sampai 14 itu tulisan Nabi Musa. Bukan kan? Bukan kan? Itu bukan pengakuan Nabi Musa itu. Tapi ini cerita tentang Nabi Musa. Lah, iya, kalian menceritakan. Ini menceritakan Nabi Musa. Iya, dengar dulu. Kita mau menceritakan kisah Nabi Musa, tapi berubah kisahnya. Iya jelas berubah lah di kitab Iya, kalian. Musa membunuh 3.000 umatnya. Bukan, tentu Di dulu. dalam Al-Quran. Ih, kamu nih udah mulai ngarang-ngarang, tantrum kamu. Gini loh, Nabi Musa itu nggak pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Justru Nabi Musa menuliskan firman Yahweh, Ulangan 6 ayat 4 sampai 15. Dengar dulu bentar ya. Semua Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kalau kita baca dari ayat ya 6 sampai 13 bahwa ajaran ini sangat krusial di mana di ayat 6 sampai 12 bahwa Yahweh itu Esa, Yahweh itu Elohim kita ya, harus diajarkan berulang-ulang dari generasi ke generasi, saking krusialnya ajaran ini. Dan kemudian bahwa tidak boleh menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Yahweh itu Elohim yang bercemburu. Karena kalau masih menyembah ilah bangsa-bangsa lain akan binasoi. Nah, Nabi Musa nggak pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah Ustadz. Makanya di dalam Quran saudara itu kan pengakuan dari Nabi saudara yang dicatat sahabat Nabimu. Walaupun kalian mengimani itu wahyu dari Tuhan, tapi faktanya ketika sahabat-sahabat Nabimu menulis itu berdasarkan apa yang diucapkan oleh Nabimu. Bukan yang diucapkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa, Bani Israel itu kita bisa baca tulisannya di dalam kitab Torah, kitab Taurat. Berulang kali Nabi Musa menuliskan firman Yahweh, dilarang menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Apalagi penduduk negeri Mekah, sesembahan penduduk negeri Mekah. Kenapa? Dampaknya, konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Yang pertama, Ulangan 6 ayat 15, bahwa pasti binasoi. Yang kedua, ya, Ulangan 29 ayat 17 sampai 20, bahwa namanya akan dihapus dari kolong langit ini. Ada nggak Nabi Musa namanya dihapus dari kolong langit ini? Nggak ada, justru beliau sekarang ada di surga. Dan buktinya di mana? Waktu peristiwa transfigurasi di atas gunung di Matius 17, dia dihadirkan dari surga. Jadi jangan fitnah Nabi Musa. Nabi Musa itu sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu imani, yang kamu sembah. Itu nggak ada, jangan fitnah Nabi Musa, saudaraku, Bani Israel. Kemudian Ustadz, iya Ustadz, ini kebenaran Tuhan itu bukan dibuktikan nanti, tapi kebenaran Tuhan itu sudah terbukti dari dahulu, hari ini sampai kapanpun. Jadi kebenaran Yahweh Yeshua HaMashiach adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat yang Maha Kuasa, itu sudah terbukti. Disaksikan oleh para nabi dan para rasul. Dan saya juga sudah membaca dan saya mengimani Yahweh Yeshua. Dan dia nyata di dalam hidupku. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yeshua HaMashiach. Saya mengalami mujizat di dalam hidupku. Makanya Tuhan yang itu hanya Yahweh Yeshua. Sedangkan Tuhanmu yang memperkenalkan itu hanya nabimu. Nggak pernah ada nabi-nabi dari Israel itu memperkenalkan nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Justru nabi-nabi tersebut ya dari Israel melarang tidak boleh sembah itu. Malah kamu bilang lagi mereka itu menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah. Itu terlalu nekat, nggak boleh begitu. Sudah. Ya, yang pertama Nabi Musa tidak mengenal agama kau, Mihana. Kau Bani Israel apa Bani
Batak. Nabi Musa tidak, Yeshua HaMashiach tidak pernah mengenal engkau. Yeshua HaMashiach Kristen. itu yang menciptakan Yeshua HaMashiach seluruh tidak manusia pernah di mengenal dunia ini. Kristen. Kristen Mesianik itu sebutan, itu adalah yang menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Kalau Nah, di Nabi dalam Musa itu kan kami menyembah lengkap. Yahweh Yeshua HaMashiach. Kami mempunyai data-data yang konkret. Pertama-tama apa itu arti Muslim? Muslim bukan nama suku, bukan nama bangsa. Muslim artinya orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jika seseorang menyembah Gini hanya aja, satu nggak usah Tuhan, jauh-jauh Ustadz, gini aja. Tolong tunjukkan satu saja nabi dari Israel yang kalian imani diutus oleh Tuhanmu, satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja buka nabi surat dari Israel. Al-Imran ayat 67. Itu Buka surat Al-Imran 67. bentar. Saya bertanya, satu saja ada pengakuan di dalam tulisannya nabi itu dari Israel, satu saja dia pernah diutus oleh Tuhanmu atau sembah ilah bangsa Arab. Satu saja, silakan. Jangan referensinya dari Quran, kan dari Al-Fatihah sampai Al-Quran. Buka surat Al-67. Al-Imran. Oke, kubacakan ya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasariyan walakin kana hanifan muslim. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi ia seorang hanif, seorang muslim. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Tunjukkan di dalam Bible Anda, Ibrahim beragama Kristen, beragama Yahudi. Tunjukkan Musa beragama Yahudi atau Isa beragama Kristen. Tunjukkan, nggak akan pernah ada. Sampai kucing bertanduk kau nggak akan ketemu. Dengar ya Ustaz. Itu saya tunjukkan datanya. Iya, sabar. Kau minta data mana nabi-nabi Ibrani yang mengatakan bahwa dia seorang muslim. Ada di Al-Quran. Al-Baqarah 132, Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, innallahi astafa lakum dinal falatamutuna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan agama itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sekarang tunjukkan di dalam Bible Anda, ada nggak Yakub berkata seperti itu? Ibrahim muslim, Ishak muslim, Yakub muslim, Musa muslim, Daud Sulaiman muslim, Isaias muslim. Semua mereka Israel, mereka muslim. Tunjukkan dalam Bible Anda bahwa mereka itu beragama Kristen. Tunjukkan, ada nggak? Oke, diam dulu ya. Jadi gini Ustadz, kamu kan mengambil referensi dari Ali Imran. Loh, Al-Fatihah sampai An-Nas, walaupun kalian iman itu wahyu Tuhanmu, tapi faktanya para penulis kitabmu itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka itu mendengar suara dari nabimu, perkataan nabimu. Mereka menulis itu berdasarkan apa yang mereka dengar dari nabimu, bukan berdasarkan apa yang dengar dari Tuhan secara langsung atau didengar dari nabi-nabi dari Israel. Tuhan. Sehingga faktanya para penulis kitabmu itu menuliskan itu berdasarkan apa yang didengar dari nabi saudara, bukan didengar dari orang Israel langsung. Tapi kalau kitab suci saya ini, nabi-nabi tersebut dan rasul-rasul tersebut itu mendengar langsung suara Tuhan. Mereka masing-masing mendengar suara Tuhan. Mereka masing-masing melihat peristiwa secara langsung, segala kuasa dan kedahsyatan mujizat yang dilakukan Yahweh Yeshua HaMashiach di depan mata mereka. Dan itu ditulis oleh masing-masing nabi tersebut. Makanya itu hanya klaim dari kalian sendiri bahwa Abraham Islam, Yakub Islam, Daud Islam, semua dibilang Islam. Tapi nabi-nabi dari Israel tersebut tidak pernah mengakui pernah sembah ilah bangsa penduduk negeri Mekah. Suku Quraisy yang kamu sembah tidak pernah mengaku Islam, tapi mereka mengakui penyembah Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach. Dan ini buktinya di dalam Rasul Yohanan, rasul yang di mana paling dikasih Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach bersaksi atau mengakui di Yohanes 8 ayat 55 sampai 58. Dialah yang berfirman kepada Abraham,
Dialah yang menjumpai Abraham. Makanya Abraham itu menyembah Yahweh Yeshua. Itulah pengakuan dari Tuhan Yesus HaMasiah yang dicatat Rasul Yohanes. Jadi langsung tuh dengar ya, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Makanya Nabi Musa juga menuliskan firman Yahweh. Abraham itu sembah Yahweh, bukan sembah ilah bangsa Arab. Pernah ada nabi satupun dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Justru sangat banyak sekali dalil-dalilnya di dalam kitab suci bahwa mereka dilarang menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Jadi itu hanya klaim dari kitab kalian saja, tapi faktanya nabi tersebut tidak pernah menyembah ilah bangsa Arab. Sudah paham sampai di sini? Orang cerdas pasti Sudah. kita paham. Orang cerdas pasti tahu siapa yang paham. Iya dong, pasti kita menyembah Yahweh Yeshua dong yang sudah kita dengarkan, membawakannya oleh Ihana, para nabi dan para kau rasul. bangga dengan Sedangkan kitabmu. Tuhanmu itu hanya disaksikan, hanya diperkenalkan oleh satu nabi gitu loh, hanya salah satu orang gitu. Jadi yang memperkenalkan nama Tuhanmu itu hanya satu orang. Sudah. Sedangkan yang memperkenalkan nama Yahweh Yeshua HaMasiah itu 40 nabi dan rasul, di mana mereka hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tapi mereka masing-masing mendengar suara Tuhan dan juga mereka bisa melakukan mujizat serta juga melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib dan dahsyat yang dilakukan Yahweh Yeshua Elohim Esa. Sudah. Kau dari tadi bangga ya, mengatakan bahwa dalam Bible muda Yohanes yang mana? Itu perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus, bukan perkataan daripada Ibrahim. Firman Kau Yahweh Yeshua yang bangga dicatat bahwa para kitab rasul. Anda anonimitas, tidak ada satupun saksi yang sezaman. Saya bongkar, iya, oke, sekarang bongkar. Dalam perjanjian lama, katanya 5 Taurat Musa, tradisi ditulis Musa, tapi fakta akademik tidak mungkin ditulis Gini loh Musa. Ustaz, gini. Loh, saya bicara, saya ilmiah. Sabar gini. Aku nggak mau lagi Saya bicara ilmiah. membiarkan Ustaz Anda mempermi pede terlalu lama. mengatakan bahwa kitab saya itu Karena tulisan gini, Muhammad, dengar dulu, Ustaz. itu tulisan manusia. Anda sezaman nggak? Kitab Anda itu tidak sezaman 300 tahun setelah Yesus Rasul Yohanes itu adalah diangkat ke langit, murid baru Tuhan ditulis. Yesus HaMasiah. Ya, Yesus HaMasiah diangkat ke langit baru ditulis. Rasul Yohanes 300 itu tahun. adalah rasul-rasul. Al-Quran satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Hah? Sezaman. Gini loh Ustaz. Jadi jangan mengatakan itu. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru New kita harus Testament para akui. sarjana Kristen sepakat. Will Hasan, Kamu Epicenders, jangan terlalu banyak G. memframing Brown. gini loh Ustaz. Dengar G. dulu, Brown mengatakan apa? Semua ditulis orang, bukan saksi langsung. Ustaz. Udah jelas-jelas nama rasul-rasul sudah dimention di dalam kitab Injil. Iya, tapi kenapa Dan mereka lah yang menulis firman ada sarjana Tuhan. biblika menolak itu? Kenapa? Jangankan cuma sarjana, malaikat saja kalau memberitakan yang beda dari isi Karena kitab nggak masuk ini, logik, nggak firman masuk Tuhan sudah akal. mengatakan Bible itu ditulis harus tahun 70, ditolak. Markus 70 Masehi. Kamu gini loh Ustadz, kamu jangan terlalu banyak memframing gitu, memfitnah. Gini, kita harus akui kalau Quranmu itu ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabimu gitu ya. Terus juga ya semua mengakui itu kok di seluruh dunia. Ya, tidak ada satupun penulis Injil yang melihat Yesus. Dengar dulu ya. Nah, kalau kitab suci ini seluruh dunia juga mengakui ya, ataupun ada mungkin dalam kitabmu juga pasti ada juga yang pro dan kontra. Udah biasa itu tapi ya pada umumnya secara universal. Tunjukkan siapa yang Dengar dulu ya. Ya kalau yang tidak percaya sama nabimu kan nggak percaya itu firman Tuhan, gimana sih kamu ini? Jadi gini ya. Kalau ini ilmiah, profesor yang kontra ada nggak profesor? Dengar dulu, ya ampun ngomong terus gitu ya. Jadi ini kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu secara universal sudah diakui oleh dunia dan para ilmuwan bahwa ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul. Di mana mereka itu hidup di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi mereka menuliskan satu tokoh yang sama, itu Yahweh Yeshua HaMasiah. Sehingga penulis kitab Injil itu ada 4, yaitu Rasul Matai yaitu Matius, Rasul Luka yaitu Lukas, Rasul Marka yaitu Markus, Rasul Yohanes yaitu Yohanes. Jadi mereka lah yang menulis kitab Injil. Dan semua orang Kristen di dunia mengaku itu semua. Begitu pula kitab kalian. Kitab kalian dari Al-Fatihah sampai An-Nas ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu. Bahwa sahabat-sahabat nabimu itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh nabimu. Dan seluruh Islam mengakui itu. Begitu pula kami seluruh Kristen di dunia mengakui dan nulis kitab kami 40 nabi dan rasul. Itu dulu yang harus kamu pahami dalam diskusi gitu. Jangan kamu memframe begini-begini. Saya tidak menerima ya
hujatan yang mengaku sarjana beli-beli kalah tapi menolak firman Tuhan. Sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Pasti dari setan itu. Paham? Berarti Imehana dari setan juga ya, mengatakan bahwa dalam kitab kami. Hah? Dalam kitab kami. Bukan maksud hanya saya Musa. yang mengaku-ngaku sarjana beli. Ya ini sarjana yang berbicara. Tapi dia Mengatakan menolak bahwa firman Tuhan. Markus lagi siapa? Markus, Lukas, Yohanan itu tidak sezaman. Bukan saksi langsung. Kenapa? Karena awalnya tidak ada datanya. Bible itu Hanya tidak di dalam mempunyai kitab nama. Injil. Anonimitas, nggak punya nama. Siapa yang memberi nama? Irenaeus di abad kedua. Saya ini ahlinya Bigana. Saya baca semua buku-buku profes. Ustadz gini, ya. Semua rasul-rasul itu, mereka itu mendengar kesaksian itu secara langsung. Peristiwa-peristiwa itu secara langsung. Para penulis kitab Injil, ya. Nah, saya kan tadi minta mana datanya, mana dalilnya. Ada satu saja nabi dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah dalam tulisannya, dalam pengakuannya itu. Cari sampai gunung bergeser. Ha. Sezaman nggak dengan Nabi Allah Isa? Sezaman nggak dengan Yesua? Saya tanya penulisnya sezaman atau tidak? Ustaz, dengar Kalau tidak sezaman nggak bisa diverifikasi, nggak bisa divalidasi. Makanya ada celah untuk membantah itu para pakar Bible. Bukan saya yang bicara, Episander Zibrawan, ya, Will Hasan. Muka Ustaz ah. Jadi tidak ada yang Injil mencantumkan penulisnya. Ya, puluhan tahun ditulis Yesus pergi, Markus 80-70 Masehi. Bagaimana bisa dibuat? Yohanes 110 tidak ada, Markus bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus, Matius versi akademik bukan Rasul Matius. Yohanes ditolak, Rasul 100% 90 akademis. Kamu paham nggak pertanyaan saya, Ustaz? Dengar ya. Saya paham, Ya, saya dengar, paham. bentar, Anda memframing bahwa Al-Quran. Gini, dengar dulu. Kalau betul isi kitabmu itu, ya. Limit lagi, Ustaz. Bentar, sabar.